Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda Amania SM, Ilmu Ekonomi Angkatan 2018. Jadi pada kesempatan Himaji Akademik kali ini, saya akan menjelaskan terkait makroeconomic Keynes. Jadi sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu siapa yang mencetuskan teori Keynes ini. Jadi, John Maynard Keynes merupakan salah satu ahli ekonomi Inggris yang sangat berpengaruh pada abad ke-20. John Maynard Keynes hadir memberikan pandangan-pandangan baru pada dunia ekonomi, sehingga dia biasa disapa sebagai pendiri ekonomi makro modern. Keynes hadir untuk memberikan kritik-kritik dan pandangannya terhadap mazhab klasik yang sebelumnya lebih dulu ada sebelum mazhab Keynes, hingga mazhab yang digaungkan oleh Keynes diambil dari belakang namanya sehingga menjadi mazhab Keynes. Oke, selanjutnya kita membahas terkait latar belakang makroekonomi Keynes. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa sebelum Keynes hadir ada mazhab terlebih dahulu yang hadir, yaitu mazhab klasik. Salah satu mazhab yang juga cukup populer saat itu dan digaungkan oleh Adam Smith. Salah satu nilai penting dari mazhab klasik mengatakan bahwa ekonomi itu berjalan dengan sendirinya. Ekonomi tidak perlu dicampur tangani oleh siapapun, oleh pihak apapun, utamanya dari pihak pemerintah. Hingga hal itulah yang diistilahi dengan laissez-faire. Namun Keynes mengkritik hal ini. Dalam pidato Keynes pada tahun 1926 dalam bukunya The End of Laissez-Faire, menganggap bahwa individu tidak akan mungkin dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Individu tidak bisa secara alamiah mengatur aktivitas ekonominya. Karena menurut pengalaman, individu ketika dia berada dalam unit sosial tertentu, pandangannya akan lebih jernih dibandingkan dia membuat keputusan tertentu dengan sendirinya. Hal ini mengindikasikan bahwa ekonomi itu tidak bisa bergerak dengan sendirinya pada suatu tingkat kejayaan ekonomi tertentu atau tingkat kesejahteraan tertentu. Ekonomi perlu ada intervensi dari pemerintah. Dan kritik Keynes mencapai puncaknya pada tahun 1929 ketika terjadi Great Depression. Saat terjadi Great Depression, terjadi kegagalan pasar, eksternalitas, dan lain sebagainya. Dan ekonomi klasik tidak dapat memperbaiki hal tersebut. Karena ekonomi klasik selalu memandang bahwa ekonomi akan mengarah pada tingkat keseimbangan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sehingga Keynes memberikan pandangannya bahwa ekonomi perlu ada kebijakan-kebijakan atau intervensi dari pemerintah, sehingga lahirlah buku dari Keynes yaitu The General Theory of Employment, Interest and Money. Oke, selanjutnya kita masuk pada tabungan dan investasi. Pada pandangan kaum klasik memandang bahwa tabungan dan investasi itu dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Namun, pandangan Keynes berbeda. Keynes berpendapat bahwa besarnya tabungan itu ditentukan oleh tingkat pendapatan rumah tangga. Dalam artian bahwa ketika pendapatan rumah tangga tinggi, maka tabungan juga akan tinggi. Dan ketika pendapatan rumah tangga nol, maka tabungan juga akan bernilai negatif. Nah, sebagaimana juga kita tahu bahwa pendapatan itu digunakan oleh dua hal, yaitu konsumsi dan tabungan. Ketika pendapatan kita telah kita belikan konsumsi dan masih ada sisanya, maka sisanya tersebutlah yang akan menjadi tabungan. Seperti itu. Kemudian investasi. Menurut kaum klasik, investasi itu dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, dan hanya tingkat suku bunga yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi. Namun, kaum Keynes berpendapat bahwa investasi itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, tetapi juga ada kondisi-kondisi hingga perkiraan ekonomi di masa depan, seperti itu. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat kurva di bawah ini, yaitu kurva dari jumlah tabungan dan
pendapatan nasional. Kita bisa lihat ketika pendapatan berada di bawah Y0, maka tabungan akan bernilai negatif. Hal ini karena tidak ada sejumlah uang dari pendapatan tersebut yang dapat ditabung. Namun, ketika pendapatan berada di atas Y0, maka masyarakat akan menyisihkan sedikit pendapatannya untuk tabungan. Jadi di sini tabungan itu berbanding lurus dengan pendapatan. Jadi semakin tinggi pendapatan, maka tabungan pun akan semakin tinggi. Kita bisa lihat di kurva, ketika pendapatan berada di Y1, maka tabungan juga akan berada di S1. Dan ketika pendapatan berada di YF, maka tabungan pun akan berada di SF. Dan begitu pun sebaliknya. Sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.